Sekarang kita berbicara tentang putra daripada Raja Hizkia, yaitu Manasye. Hizkia sudah meninggal dunia, dan Manasye anaknya menggantikan dia menjadi raja di Yehuda. Saya akan bacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Wah, ini aneh bin ajaib, Bapak Ibu sekalian ya. Ayah daripada Manasye itu cinta Tuhan, melayani Tuhan, melakukan segala sesuatunya, ibadah maupun membawa persembahan untuk Tuhan itu dilakukan dengan tulus hati. Tapi aneh, keturunannya memilih untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan yang ditiru ini lucu, Bapak Ibu sekalian, yaitu perbuatan keji dari bangsa-bangsa yang dalam peperangan jelas-jelas dikalahkan oleh orang-orang Israel. Ini kan aneh, saudara, ya kan? Mencari Allah, tapi Allahnya orang-orang yang kalah. Tidak mengerti, saudara saya, bagaimana jalan pikiran daripada Manasye. Memang, Bapak Ibu sekalian, yang namanya dosa itu nikmat. Kelihatannya, ya kan? Sesungguhnya dosa itu hanya kelihatannya nikmat, saudara. Dan nikmat daripada dosa itu hanya sementara. Sebab setelah ada kenikmatan itu, maka ada yang namanya kepahitan, penderitaan untuk selama-lamanya. Makanya saya sering berkata begini, ya kan? Kenikmatan karena berbuat dosa, sekali lagi, kenikmatan karena berbuat dosa itu tidak seberapa dibandingkan kenikmatan karena tidak berbuat dosa. Penderitaan karena tidak berbuat dosa, orang yang tidak berbuat dosa, saudara, kalau kepingin berbuat dosa itu aduh menderita seperti orang sakau, ya kan? Saya ini pernah hidup di dalam dosa, saudara. Ketika saya kemudian memutuskan hidup benar, saudara, saya itu kepengen banget untuk berbuat dosa lagi, saudara, ya kan? Sampai saya bilang sama istri saya, yang aku kepengen berbuat dosa. Dan puji Tuhan, Tuhan beri kepada saya penolong yang istimewa, wanita yang berhati emas, saudara, meskipun saya mengutarakan keinginan hati saya untuk berbuat dosa, itu enggak dikepruk sama ulek-ulek, saudara, ya kan? Kalau enggak udah bocor ini, saudara. Tapi dipeluk sama istri saya, ya kan? Dipeluk sama istri saya. Jangan sayang, ya kan? Kamu pasti kuat, pasti kuat. Bapak Ibu sekalian, penderitaan karena tidak berbuat dosa. Orang yang kepengen berbuat dosa, tetapi tidak berbuat dosa, itu menderita, saudara. Tetapi tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan karena berbuat dosa. Percayalah kepada saya dan percayalah kepada firman Tuhan. Karena Alkitab dengan jelas berkata, upah dosa itu adalah maut. Percayalah kepada saya ini adalah pelaku dosa, Bapak Ibu sekalian. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, sayalah orang yang paling berdosa, saudara. Udah, yang namanya dosa itu hanya enak di awalnya, tetapi setelah itu yang ada adalah penderitaan, dan penderitaan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat selanjutnya secara lengkap, tapi saya akan bacakan ayat yang ke-6. Dikatakan begini, saudara, Manasye ini yang berbuat dosa, ayat yang ke-6 menjelaskan, bahkan Manasye mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Coba, saudara.
Dia punya anak loh, saudara. Kemudian anaknya dicemplungkan ke dalam api, dipakai sebagai persembahan. Dan kalau kalau orang-orang melakukan penyembahan berhala seperti itu, dia harus lihat dengan mata kepalanya sendiri, anak-anaknya berteriak-teriak, kesakitan, kepanasan, sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Sadis banget, saudara. Orang tua yang seperti ini sadis banget. Orang yang menyembah berhala, ya, itu sadis, saudara. Orang yang menyembah berhala itu kepada dirinya, kepada keluarganya, itu pasti berlaku kejam. Dan kepada orang lain, kalau dia sedang berbuat baik, ingat, saudara, di belakangnya itu ada perbuatan yang tidak baik, atau sedang ada perbuatan jahat yang dipersiapkan, yang percaya atau tidak, satu kali kita yang akan menjadi korbannya. Dikatakan bahwa Manasye, ia juga melakukan ramal. Kalau di New York tuh pergi ke psychic, saudara. Telaah dan sihir. Dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga apa? Alkitab dengan jelas mengatakan ia, yaitu Manasye, menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, percayalah, setiap dosa itu Tuhan tidak kehendaki. Tuhan, saudara, begitu jijik, begitu muak, saudara, dengan yang namanya dosa. Tapi ingat, Tuhan sekali-kali tidak pernah jijik, tidak pernah muak dengan pendosanya. Maka saking jijiknya Tuhan terhadap dosanya itu, dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia atau umatnya, maka Tuhan rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk merebut kita dari dosa yang kotor dan menjijikkan itu. Di sini dengan jelas berkata, ketika umatnya berdosa, saudara, itu Tuhan hatinya sakit sekali, saudara, ya kan? Sakit, sedih, kecewa, macam-macam, saudara. Maka itu Tuhan tidak ingin umatnya mengalami atau melakukan perbuatan dosa. Dan segala perbuatan dosa itu sama dengan dosa penyembahan berhala. Segala sesuatu yang tidak menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita, itu juga termasuk di dalam penyembahan berhala. Maka itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau mengingatkan kepada setiap kita, mari, kalau ada dosa-dosa yang ada di dalam hidup kita, segera dibereskan, segera diselesaikan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan itu panjang sabar dan penuh kasih. Ya. Dan ayat selanjutnya dikatakan begini, ayat yang ke-10. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Ajaib, saudara, ya. Tuhan itu sakit hati, tapi Tuhan itu bukan manusia. Kalau manusia sakit hati, ya, kalau saya aja sakit hati sama istri saya nggak saya ajak omong, saudara. Demikian juga istri saya yang berhati emas ini, saudara, ya, yang baiknya luar biasa. Kalau dia lagi sakit hati nih sama saya juga nggak diajak omong, saudara. Tapi ini rahasia, ya, jangan cerita-cerita sama orang lain, ya. Tapi Tuhan luar biasa, dia sakit hati, saudara, ya, melihat anak-anaknya berbuat dosa, dia jijik, saudara. Tapi dia masih mau berbicara, dia masih mau berfirman. Untuk apa? Untuk supaya umatnya ini bertobat. Sebab Tuhan itu tahu, saudara, tentang hari depan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi kalau umatnya, anak-anaknya ini, bangsa-bangsa itu hidup di dalam dosa. Pasti di depannya akan mengalami kehancuran. Amsal berkata, banyak orang mengira jalannya itu lurus, padahal di ujungnya yang ada adalah
maut. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan berbicara hari ini, atau kapan saja Tuhan berbicara kepada kita, melalui bisikan daripada Roh Kudus, melalui kebenaran firman Tuhan yang sedang kita baca, atau melalui peristiwa alam ini, atau ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari jangan pernah abaikan dan remehkan peringatan-peringatan atau perkataan-perkataan Tuhan. Maka ayat yang ke-11 dikatakan, oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan. Wah, saudara ya kan, kayak nangkep ikan aja pakai kaitan, saudara ya kan. Membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel, ya. Jadi saudara, karena Manasye itu jauh daripada Tuhan, menyembah berhala, akhirnya meskipun dia sebagai seorang raja, ternyata saudara dia juga bisa dikalahkan. Dia dibelenggu katanya, dirantai dan kemudian dibawa ke Babel. Dan ini yang luar biasa. Ini kabar baiknya, saudara. Ini kabar baiknya. Ayat 12 dan 13. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha, ya. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia, yaitu Manasye, berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Wah, luar biasa ya. Akhirnya Manasye itu yang ugal-ugalan, yang pada awal pemerintahannya dengan sengaja dia memilih untuk berbuat apa yang jahat di mata Tuhan, tapi dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan berdosa, saudara ya. Ingat tadi dia rela mengorbankan anak-anaknya untuk dibakar, dipersembahkan sebagai dewa. Tetapi ketika Manasye berbalik kepada Tuhan, ini loh Tuhan, saudara. Maaf, saya tuh tidak senang Tuhan seperti itu. Kok baik sekali, ya kan? Ada orang bertobat, dipulihkan. Dan Tuhan bilang begini sama saya, kalau kamu tidak senang aku itu begitu baik, maka kamu sampai sekarang juga nggak akan seperti kamu ada, ya kan? Saya ini ada, saudara, ya, saya hidup penuh dengan dosa, menyakiti hati Tuhan, membuat kerajaan Allah namanya tercemar. Tetapi ketika saya berbalik kepada Tuhan, Tuhan nerima loh, saudara. Tuhan mengampuni, bahkan memulihkan hidup saya, saudara. Manasye begitu, saudara. Dia dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan terdesak, dia berbalik kepada Tuhan, ya. Berdoa kepada Tuhan, dan ajaibnya, saudara, ajaib sekali, Tuhan itu mendengarkan doa Manasye, mengampuni Manasye, menolong Manasye, dibebaskan dari Babel, dibawa lagi ke Yerusalem, diangkat lagi kedudukannya sebagai raja. Pesan Tuhan ini begitu kuat kepada kita. Hari ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kita dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tidak baik, ya, itu karena kejahatan, karena dosa-dosa yang kita buat, karena kesalahan-kesalahan kita, baik yang sudah diketahui oleh orang atau sedang kita simpan di dalam hati. Dengar, kalau kita mau berbalik kepada Tuhan, sekali lagi, kalau itu karena kesalahan, kejahatan, kebodohan, kesembronoan kita, tapi kalau kita mau balik kepada Tuhan, Tuhan itu pasti memulihkan. Amin. Karena kehendak Tuhan adalah supaya umatnya itu hidupnya dipulihkan. Tuhan itu punya rancangan kepada kita, anak-anaknya, adalah masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama akan kembali kepada Tuhan.
Kita akan sama-sama kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan percayalah, Tuhan pasti memulihkan hidup setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan. Ya Abba, ya Bapa, biarlah kami terus Tuhan mau dipenuhi dengan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Allah yang murah hati, yang panjang sabar, penuh pengampunan, dan ingin hidup kami, anak-anaknya, untuk dipulihkan. Ampuni dosa-dosa kami, Bapa. Ampuni kesalahan kami, ampuni kejahatan kami, Tuhan. Biarlah darah Yesus sekali lagi membasuh kami, menjadikan kami ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.